Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. La 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 la, la 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 Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Shalom, shalom. Apa kabar adik-adik? Apa kabar kakak Febi? Luar biasa baik. Puji Tuhan. Adik-adik, kakak yakin saat ini kalian pasti sudah berada di depan televisi, laptop maupun HP kalian masing-masing di rumah. Ya, adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah kita untuk ibadah online lagi. Sebelumnya kakak mau beritahukan kepada kalian bahwa walaupun kita ibadah online di rumah, tetapi sikap kita, penampilan kita harus tetap sama ya ketika kita beribadah di dalam gereja. Ya, kita tidak boleh sambil makan, sambil bermain, apalagi sambil baring. Oke? Ya, oke. Kakak Febi, saya mau tanya dulu, apa kakak Febi kangen sama adik-adik semua yang di rumah? Wah, kangen sekali Kakak Meti. Iya, kakak Meti dan juga semua guru-guru pengasuh di sini sangat kangen kepada adik-adik semua. Kami rindu untuk bisa beribadah bersama-sama seperti dulu lagi. Itulah sebabnya mengapa kami meminta tolong kepada orang tua kalian untuk bisa mengirimkan foto ketika kalian sedang beribadah, supaya bisa dapat mengobati rasa rindu kami semua. Ya oke, adik-adik, mari kita siapkan hati kita akan beribadah. Sebelumnya kita akan masuk di dalam saat teduh. Mari kita mulai. Saat teduh selesai. Ya, kita akan mengangkat satu pujian. Mari adik-adik, kakak mengundang kalian untuk berdiri semua. Mari bersukacita, bersorak-sorak, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan melakukan pujian. Mari bersukaria.
kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Feby. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa. Siapkan hatinya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah siap beribadah, sertailah ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga semua sejalan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Ya, adik-adik, Tuhan itu penuh kasih. Dia baik dan setia. Itulah mengapa kita harus senantiasa memuji dan memuliakan namanya. Ya, adik-adik, sekarang kakak mau mengajak kalian untuk membuka Alkitab dan kita akan membaca bersama-sama Mazmur pujian yang terdapat di dalam Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan membaca secara berbalas-balasan ya. Kakak akan membaca ayatnya yang ganjil, sedangkan kalian akan membaca ayat yang genap. Tolong Kakak Feby bisa bantu adik-adik di rumah ya. Siap Kakak Meti. Ya, baik, kita akan memulai. Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai dengan 4. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, kita akan menyanyi lagi satu pujian, yaitu setinggi-tingginya langit. Ayo kita bersukacita bersama-sama menyanyi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus.
indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, adik-adik, saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian satu lagi ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Untuk doa pembacaan firman disilahkan kepada Kakak Priska. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau hadirkan kepada kami pada sore hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong bungkus kami supaya kami bisa mendengarkan dan firman-Mu ini kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami. Untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman, Tuhan Yesus saja yang memberkati sehingga ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dengar sempurnakan doa kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil Alkitabnya dan siap-siap kita akan buka Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Adik-adik baca di rumah ya, Kakak Desi bacakan dari sini. Judulnya Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya."
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendengarkan cerita perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang seorang Samaria yang murah hati. Jadi perumpamaan ini yang diceritakan oleh Tuhan Yesus yaitu untuk menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat tentang siapa sesama manusia itu. Nah, Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan itu adalah sebuah contoh atau sebuah cerita yang di dalamnya terdapat pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi ceritanya seperti ini adik-adik. Ada seorang yang sedang berpergian dari Yerusalem menuju ke kota Yeriko. Tetapi di tengah jalan dia dirampok dan dipukul habis-habisan sampai ia sekarat dan ditinggalkan tergeletak di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian adik-adik, ada seorang imam yang datang ke tempat itu. Jadi seorang imam ini memiliki tugas di dalam rumah ibadah. Pasti seorang imam juga taat beribadah, dia tahu mengenai hukum-hukum Taurat. Tetapi ketika melihat orang yang terluka ini adik-adik, seorang imam tersebut cepat-cepat pergi. Dia tidak menolong orang tersebut, dia malah meninggalkannya. Dan tidak lama kemudian datang lagi seorang Lewi. Mereka sama-sama bertugas dalam rumah ibadat, tapi mereka memiliki tugas yang berbeda. Jadi seorang Lewi ini contohnya misalnya pemain musik, kemudian mereka bertugas untuk menyiapkan peralatan-peralatan yang dipakai saat beribadah. Tetapi apa yang dilakukan orang Lewi ini adik-adik? Orang Lewi ini juga meninggalkan orang yang terluka tersebut. Dia tidak menolong orang tersebut adik-adik. Ya, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang imam dan seorang Lewi ini lebih memikirkan tentang kesucian dan lebih memikirkan tentang ketahiran dan kenajisan. Nah, tibalah orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini adalah orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang dianggap sepele dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi mereka suka dijelek-jelekan, mereka suka dikucilkan karena mereka dianggap berbeda dari orang Yahudi. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria? Oh, yang dilakukan oleh orang Samaria yaitu dia bergegas menolong orang tersebut. Dia turun dari keledainya dan membalut luka-luka orang tersebut. Dia menyiraminya dengan anggur, kemudian dia menaikkan orang tersebut ke keledainya lalu membawa dia ke penginapan. Nah, berbeda dengan seorang imam dan seorang Lewi adik-adik. Orang Samaria ini datang dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Orang ini walaupun dia tahu dia dibenci di kalangan orang Yahudi, dia tidak disukai di kalangan orang Yahudi, tetapi dia melakukan kasih di tengah-tengah orang Yahudi yang tidak menyukai dia. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita berpikir seperti orang, kalau misalnya berpikir seperti orang Samaria, untuk apa kita mau menolong orang yang suka menjelek-jelekan kita? Tetapi orang Samaria tidak seperti itu adik-adik. Dalam cerita ini orang Samaria memikirkan belas kasih, lebih memikirkan bahwa dia menolong orang itu lebih penting. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang Samaria juga bisa jadi kita berpikir bahwa kita akan rugi ketika kita menolong orang tersebut. Kenapa bisa rugi? Karena dia bisa kehabisan dana. Kemudian juga ketika dia berlama-lama di tempat tersebut mengobati orang yang sakit tadi, dia juga bisa dirampok karena konon katanya jalanan menuju Yerusalem ke Yeriko pada saat itu banyak sekali pencurian, banyak sekali penyamun-penyamun di sana. Tetapi orang Samaria tidak memikirkan hal tersebut adik-adik. Dia tetap menolong tanpa pamrih. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini menekankan beberapa hal. Yang pertama, iman dan ketaatan haruslah diwujudkan dengan kasih kepada sesama, terutama yang membutuhkan. Melayani dan taat pada firman Tuhan itu baik adik-adik. Tapi semua itu harus diwujudkan dalam sebuah tindakan yang nyata kepada sesama. Jadi ketika kita tahu firman Tuhan, kita juga perlu melakukannya. Jadi tidak sekedar tahu, tapi harus melakukannya. Contohnya, misalnya dalam lingkungan keluarga kita adik-adik. Di rumah kita ada adiknya kita, ada kakak, ada orang tua. Kita harus mengasihi mereka. Mengasihi mereka contohnya seperti apa? Misalnya, adik-adik bangun pagi-pagi, membereskan tempat tidur, kemudian cuci piring, menyapu, membersihkan. Nah, dengan seperti itu kita bisa meringankan pekerjaan-pekerjaan orang tua kita di rumah. Kemudian kalau misalnya contoh yang lain adik-adik, misalnya di rumahnya ada
adik-adiknya, ada saudaranya, ada kakak-kakaknya. Jangan berkelahi, jangan suka dikasari, harus saling sayang menyayangi, karena Tuhan Yesus senang sama anak-anak yang penuh dengan kasih. Nah, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, contoh lain adik-adik. Misalnya adik-adik keluar dari rumah. Sekarang kan lagi diterapkan new normal. Jadi new normal ini banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan secara bebas lagi. Akan banyak hal-hal yang berubah. Tapi berbuat kasih tidak boleh ada yang berubah dan tidak boleh ada yang dibatas-batasi. Caranya kita berbuat kasih, contohnya misalnya kita bisa mengingatkan teman-teman kita untuk rajin cuci tangan, atau mungkin ketika kita membawa hand sanitizer kita bisa membaginya kepada teman-teman, kemudian mengingatkan pakai masker. Nah, dengan begitu kita bisa menolong teman kita untuk terhindar dari resiko penyakit yang sedang merajalela sekarang. Nah, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kisah tadi yang disampaikan Tuhan Yesus melalui perumpamaan seorang Samaria, di mana kita harus mengikuti perbuatan orang Samaria tadi. Kasih yang begitu besar yang orang Samaria tunjukkan itu harus kita contohkan tanpa memandang siapapun. Jadi kita harus mengasihi sesama kita tanpa membedakan latar belakangnya, tanpa melihat siapa orang tersebut. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan hidup seperti ini, kita bisa memancarkan sifat Allah, memancarkan terang Allah, memancarkan terang kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan, amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita akan berdoa dan akan dipimpin oleh Cikgu Rosalina. Disilakan. Kita akan berdoa syafaat, duduk yang manis ya. Kita berdoa, lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, menyatakan rasa terima kasih kepadamu. Tuhan boleh memberi waktu yang indah bagi kami untuk beribadah kepadamu walaupun hanya di rumah saja. Ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah memperdengarkan firman-Mu lewat Kakak Desi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Ya Bapa di surga, kiranya bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman yang sudah disampaikan kami boleh memahaminya dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari selaku anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa, kiranya kami semua terjaga terpelihara aman dalam lindungan pemeliharaan sepanjang kehidupan kami. Tiap-tiap hari di rumah atau di mana saja kami berada, kami mohon perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menjaga, memelihara kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang kami tidak inginkan, yang dapat mencelakakan kami, membahayakan kami, sakit penyakit, virus-virus
yang mewabah saat ini Tuhan, virus-virus corona, kiranya semua itu Tuhan jauhkan dari kami. Bentengi kehidupan kami ya Allah, sehingga kami tetap aman dalam lindungan pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Bapa, kami serahkan juga orang tua kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah pimpinan pemeliharaan Tuhan menyertai, memberkati orang tua kami dalam usaha dan pekerjaannya, di dalam mendidik kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat bu guru sekolah minggu, Bapak Ibu guru sekolah minggu yang senantiasa membimbing, mengasuh kami anak sekolah minggu. Tuhan kiranya memperlengkapi dan memberi kesehatan, kesetiaan kepada guru-guru di dalam mengasuh kami. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kalau ada dalam teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kiranya menyembuhkannya, memberkati makanan minuman yang dikonsumsi, obat-obatan, sehingga semua itu boleh menjadi sarana kesembuhan bagi teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh. Dan kalau ada yang mengalami duka cita yang mendalam, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan menghibur. Secara khusus kami berdoa buat Bu Guru Kori yang mengalami duka cita mendalam karena ditinggalkan oleh suami tercinta, yaitu Pak Esron. Ya Bapa di surga, kami mohon penghiburan yang sejati daripada-Mu. Tuhan nyatakan kepada Ibu Kori sehingga senantiasa dikuatkan, sehat dan tetap kuat untuk melayani di dalam pelayanan sekolah minggu. Demikian juga anak-anaknya, Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan yang sejati kepada mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami, biarlah kasih karunia Tuhan tetap memberkati pemerintah kami, memberi hikmat kepada pemerintah kami, sehingga bangsa dan negara kami ini tetap aman dalam lindungan Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan para janda yatim piatu, di mana saja mereka berada, biarlah tangan-tangan Tuhan tetap memberkati, memberikan apa yang mereka butuhkan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, sambut kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tibalah saatnya bagi kita untuk membawa persembahan. Mari siapkan persembahannya. Kita akan menyanyi berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, kita akan doakan persembahan kita dan akan dipimpin oleh Kakak Wika. Silakan. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu untuk kedua orang tua kami Tuhan, sehingga pada saat ini kami sudah membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat dipakai
sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami pada saat ini hingga selesai. Semua berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terus Engkau pimpin dan pelihara kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Biarlah kami boleh selalu dalam keadaan sehat dan kuat. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami sudah berdoa, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai dan selamat hari Minggu. Kita akan bertemu pada ibadah selanjutnya masih dalam ibadah online. Sampai jumpa. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.